Selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Hari ini kita pesta IHSG membara merah merona ya bikin investor itu semakin bersabar dan lagi panik ini harus cut loss ataupun menambah muatannya. Termasuk saya sendiri pun lagi pusing nih. Bukan pusing karena market merah, karena udah saya tahu bahwa kedepannya terutama di bulan Februari ini sampai di bulan April lah ini ya, market bakalan merah merona. Cuman yang bikin saya kecewa adalah yang baru-baru ini berita yang udah kita dengar yang benar-benar sangat bikin kita itu kecewa. Seperti ya korupsi Pertamina yang kemarin tuh ya. Nah, korupsi tata kelola minyak yang mengoplos Pertamax RON 92 dengan Pertalite. Dan yang kedua bikin kecewa yaitu ini sinyal Himbara ya, himpunan bank milik negara untuk memberikan pembiayaan bagi program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Di sini saya memberitahu bagaimana cara asing itu ya untuk menilai sesuatu investasi di suatu negara ya mereka melihat bagaimana kebijakan fiskal pemerintah. Contoh ya, di sini kan kalau kita lihat pembiayaan bagi rumah program 3 juta rumah ini kan terkesan memaksa. Nah, masalahnya ini pemerintah mengikut campur tangan kan perusahaan BUMN yang ada yang sudah listing di bursa. Seharusnya ini memang kalau pengen memaksa pemerintah nih ikut campur tangan bank-bank BUMN ini jangan yang ada listing di bursa seperti PLN ya ataupun di perusahaan-perusahaan lainnya seperti di Pertamina itu oke, tetapi ini masalahnya BRI, Mandiri dan juga BNI itu mereka udah listing di bursa. Itu that's why kenapa asing semakin cabut dari bank-bank yang ada embel-embel BUMN. That's why ISG ini semakin dalam jatuhnya. Tetapi karena kita banyak faktor yang di luar tadi seperti geopolitik maupun ekonomi global, itu nanti kita bahas deh gitu kan. Yang penting kebijakan fiskal negara Indonesia ini ya benar-benar ya bikin skeptis asing ya. Contohnya aja hari ini UBS, CGS, terus Maybank itu banyak keluar dari Indonesia. Terutama dalam 1 bulan ini. JP Morgan ini juga nih, ini coba kita lihat nih flow-nya udah banyak keluar. So bagaimana saham-saham bank BUMN ya, terutama Big Bank yang ya tadi ini pun kena semua ya, BBCA pun kena hajar. Kita langsung saja ngelihat bagaimana keadaannya. Tapi sebelum itu teman-teman pasti harus melihat kondisi ISG. Kemarin kan saya udah bilang ya di ini kita turunkan dulu. Nah, kemarin kan saya udah bilang di tanggal Wednesday ini ya di hari Rabu kemarin bahwa ini ISG bisa masuk. Tetapi jebol sudah 3 hari ini. Dan breakdown yang paling krusialnya itu saya ngelihat di sini ada fair value gap yang harus ditutup dan ternyata belum ditutupnya di sini ya. Ini teman-teman yang belum paham smart money konsep ya, ini nanti kita bikin videonya ya. Mohon maaf kalau memang lama saya bikinnya, tapi teman-teman bisa tunggu videonya dan stay terus di video YouTube saya. Ini skemanya ya. Ini kan belum ketutup nih. Besok berbahayanya adalah ini bisa kalau beneran ketutup ini bisa jatuh ke 6.200. Ini sangat-sangat berbahaya. So ini di hari Kamis ya. Jadi pandangan saya ke depan ini besok ada sedikit pantulan ya. Karena ini udah 3 hari nggak dikasih napas. Ada pantulan sedikit, hijau rebound. Baru itu disambut ya. Kembali jatuh. Nah seperti ini nih gambaran saya. Bentar ya. Ini ISG ke depannya bisa jadi seperti ini. Ini merupakan ya berbahaya sekali bagi IHSG. Kalau kita pun tarik garisnya ini udah termasuk trennya benar-benar udah low nih. Nah, teman-teman pasti harus menyadarin hal ini. Oke? Nah, ini sangat-sangat berbahaya bagi IHSG.
So saran saya untuk di Big Bang ya itu teman-teman terserah lah. Kalau mau cicil kita lebih bagus bener-bener entry itu udah paling bawah. Jatuh lagi entry paling bawah karena kalau di cut loss itu sayang ya teman-teman. Benar-benar sangat disayangkan. Yang penting ada uang kita hajar belik. Terus juga eh kita lupain aja. Nah, kita lupakan si broker itu tadi. Mungkin kita harus melihat aktivitas lain, entah market-market dunia yang lain ataupun broker forex itu. Nah, ini kenapa nih? Bentar ya teman-teman. Nah, nih. Oke, langsung saja kita buka hari ini ya. IHSG menutup 1,83% pelemahannya dan dari Kil 45 2,15%. Nah, dan langsung saja kita ke saham yang pertama yaitu ada BBCA yang hari ini ditutup melemah sebesar 2,84%. Lalu kita lihat dari transaksi asing semakin besar outflow-nya. Saya yakin ini semuanya outflow makin gede, terutama BRIS saya lihat tadi benar-benar dalam. Karena ya, berita yang baru tadi saya pun kecewa ya. Kenapa ini pemerintah bikin seperti ini? Ya tolong. Nah, pemaksaan sekali ini. Oke, langsung saja kita ke saham yang BCA ya. Aduh, BBCA. Nah, ini kemarin saya bikin worst skenario-nya ya. Di tanggal 19 Februari kita udah ngomong kalau dia itu masih bisa bertahan di area order block di sini di 8.900 sama 8.750 itu bisa akan kembali ke 9.550, tetapi jika ISG itu juga mulai membaik. Tetapi worst skenario-nya atau skenario terburuknya adalah ini bisa kembali jatuh ke 8.500 yang udah pernah kita bikin, baru kembali ke 8.750. Semoga dengan yang udah saya bilang tadi ya, biasanya kalau dari Senin sampai Kamis itu merah, ya pasti ya itu Jumat bakalan rebound seperti video saya di minggu yang kemarin. Beneran Jumat bakalan rebound kan? Nah, dan juga ini dari stokastik udah menunjukkan bahwa ini sinyal oversold, artinya jenuh jual, pasti ada rebound walaupun sedikit di besok hari. Tidak sampai di sini 8.700. So, ini apakah momentum bagi teman-teman? Ya, saya rasa kalau asing ngebuang barang sebesar itu, kita tunggu lagi entry-nya itu di bawah. Di mana worst skenario yang paling jelek ya. Ini bisa di sini ya, di 7.675. Artinya ini bener kayak udah harga corona ya. Nah, wah ini bahaya ya teman-teman ya. Tapi ya seperti yang saya bilang, inilah realita market saham. Kita nggak semuanya selalu harus naik. Pasti ada momennya turun, dan apalagi ini di Indonesia kebijakannya sekarang itu sangat membuat asing itu menjadi skeptis untuk bertahan di Indonesia. Mereka lebih banyak lari ke saham-saham yang lebih aman seperti di market index Cina maupun gold ya, aset yang safe haven. Ya, kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu ada saham PBRI yang hari ini ditutup besar ya, pelemahannya itu sebesar 4,97%. Ya, outflow-nya itu gede ya. 593 juta lembar. Lemas nih saya dengar. 3.630. Padahal ini kemarin udah lama loh bertahannya itu di range harga 4 ribuan ke atas. Kalau kita lihat lagi ini, aduh ini dalam nih. Jadi yang udah saya bikin ini ya, ini aduh di break nih. Udah saya hapus dulu ya. Oke, kita hapus dan ternyata pola symmetrical triangle ya ini bukan naik ke atas, malah nge-breakdown ke bawah. Kalau kita baru belajar technical analysis ya tentang pola, ya cara sederhana untuk menarik ukurannya sejauh mana akan jatuh atau naik ya dengan cara kita ambil ini garisnya. So, ya ini kalau dari gambar sederhana ini aja ini masih jauh pantulan untuk penurunan BBRI. Kalau kita tarik garis Fibonacci-nya ya, kita garis Fibonacci ini 1,
Nah, ini masih ada penurunan untuk BBRI ke depannya di 3.420 ya. Ini perlu berhati-hati untuk di BBRI. Ini kita hapus dulu. Bakalan ada pelemahan ke depannya. Kita rubah lagi warna merah. Nah, ini untuk BBRI ya teman-teman ya. Tapi besok ISG karena besok hari Jumat bakalan ada rebound sedikit dan minggu depan ada eh, pelemahan kembali ya di sini ya, atau di sini 3.510 hingga 3.420 itu untuk BBRI pelemahan ke depannya. Masih ada potensial penurunan, asing masih ngehajar ngejual. Oke, langsung jadi kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI yang hari ini ditutup sangat melemah sebesar 5,28%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, hari ini ada net flow besar sebesar 425 juta lembar. Ini kena hajar juga. Ya, saham-saham BUMN ya. Kira kena imbas. BBCA pun kena imbas juga. Lemas deh saya nih. Teman-teman pun juga sama. Nah, ini kemarin kita udah bilang ya, kalau ini BMRI ini bertahan di area block itu bisa kembali keluar. Kalau ISG-nya positif, ternyata ini udah keluar dari area kotaknya atau area order block. Nah, sehingga potensial ini BMRI ke depannya bagi teman-teman yang udah kemarin mungkin ngebelik dan ngecicil atas saran saya maupun dari influencer lain, ya teman-teman harus bisa menunggu lagi di area entry di bawah. Di Fibo 1618 di 4.270. Jadi kita bikin ada dua nih ya. Pertama ada di sini. Kedua tentunya ada di sini. Untuk area supportnya untuk di BMRI. Kita pindahin dulu ya. Nah, ini tuh gambaran BMRI besok ya. Bakalan ada sedikit pantulan kembali ke harga 4.740, lalu di minggu depan akan melanjutkan pelemahannya ke 4.480 hingga 4.260. Kalau saya pribadi saya tetap cicil karena ini Big Bang merupakan aset investasi jangka panjang. Jadi kita tuh fokus hanya untuk dividen saja dahulu. Jangan pikirin capital gain, yang penting kita fokus ke dividen, dan kedua kita tuh bisa memaksimalkan average down. Ya dengan harga yang benar-benar terdiskon, nanti misal ke 3.000 maupun terjeleknya ke 2.000 ya. Kita hajar saja belik. So nanti misalnya di 5 tahun terakhir kepemimpinan Pak Prabowo ini ternyata ekonominya tuh benar-benar bagus, baik satu dunia maupun di Indonesia, nembak nih harganya nih misalnya ke 6.000 atau bahkan ke new all time high-nya ke 8.000 ya, insya Allah kita doakan bersama. Dengan harga rata-rata 2.000 itu merupakan menjadi momen yang langka bagi teman-teman yang punya average di harga 3.000 hingga 2.000 di saham Big Bang ya. So ini merupakan bagi saya menjadi potensi juga. Kalau saya sih tetap cicil, makin ke bawah saya semakin gedein porsinya. Oke, kita ke saham yang keempat, yaitu ada saham BBNI yang hari ini ternyata hanya ditutup tipis. Pelemahannya hanya sebesar 0,22%. Kalau kita lihat dari transaksi asing hanya 4 juta lembar. Ya, kemarin BBNI sini hanya BBNI yang agak polanya sedikit aneh ya. Yang lain naik dia turun, yang lain turun dia naik. Nah ini tuh BBNI ternyata masih dalam skenario-nya kita yang kemarin ya, market struktur itu masih sama. Ini ada pemantulan, walaupun di sini ada candle penolakan ya, ada candle rejection, bisa jadi besok BBNI ini melemah ya, sedangkan yang lain hijau dia ada pelemahan. Ini ada candle hammer, ini bisa BBNI kembali lagi turun, dan tetap semoga saja itu seperti pergerakannya yang udah kita bikin, tidak war seperti 3 saham Big Bang yang tadi. Oke, ini untuk BBNI ya ke depannya.
Kita langsung saja kita saham yang terakhir yang bikin kaget satu Indonesia, yaitu adalah saham BRIS yang hari ini ditutup sangat melemah 8,36%, yang all time low-nya hari ini tadi sempat menyentuh 10%. Ini bahaya nih. Dari transaksi asing mereka udah taking profit semua. Kemarin ngebuy sekalinya keluar Junam, boom, besar sekali 78 juta sama 19 juta. Kalau kita totalin ini udah kisaran 100 juta lembar dalam 2 hari saja. Sedih. Kita lihat bagaimana kondisi BBRI. Kok BBRI, sorry, BRIS. Nah kemarin kan saya bilang nih, kalau dia ini akan ya kembali ke jatuh di 2880. Cuman dia tidak kembali naik ya, untuk ke area kita ke 3530 untuk new ATH. Ternyata dia kembali di area order block yang udah pernah saya bikin sebelumnya. Dalam 1 hari saja, kalau seandainya ini bisa sentuh nih misalnya ke harga sekarang nih 2630, seharusnya dalam waktu 1 minggu atau sekitar 10 hari ini bisa turun ke sini, naik kan, tuh turun kembali gitu. Ternyata asing itu pengennya lain, mereka pengen ngehajar, boom, nah, langsung keluar. Karena faktor ya pemaksaan dari kebijakan program rumah tadi, dan juga ya ada beberapa saham yang memang asing itu suka-suka hati dia itu menggerakkan harga seperti di BRIS ini. Jadi kalau teman-teman ngelihat candle-candle yang panjang-panjang gini ya, ini sekalinya naik brutal, sekalinya naik brutal gitu kan. Ini juga turun-turunnya brutal, naiknya brutal, ya berarti ini saham masih digerakin oleh asing. So kalau dengan ke pola yang seperti ini ya kita hati-hati. Kalau udah ngelihat ini keluar nih di 19 juta, artinya besok hari kita udah mulai waspada. Kecuali posisinya kecil nih, cuma 6 juta atau 2 juta, itu masih ada trust kita untuk bahwa asing itu akan ada kembali masuk. Tapi kalau ini udah 1 juta, 1 juta, 7 juta, 9 juta, ya secara feeling manusia dasar ini bakalan tahu ini bakalan ada distribusi yang semakin besar. Seharusnya kita udah bisa cabut kemarin gitu. So, bagaimana ya ini untuk BRIS kedepannya, hati-hati ya. Tetapi kalau ngelihat dari pola seperti ini ya, bisa jadi ini bakalan ada kejatuhannya lebih dalam. Tapi kemungkinan dia untuk bisa kembali ke sini ada ya teman-teman. Kembali lagi ke 2830 itu ada, tetapi kita tidak tahu kapan. Yang penting kita bisa membaca pergerakan si asing tadi. Kalau dia udah flow masuk, ini bisa kembali ke 2850. FYI ya, BRIS ini kan merupakan saham gabungan dari Mandiri, BNI, dan BRI Syariah. That's why kenapa yang ketiga tadi kena hajar asing, ini pun juga ikutan. Karena ya induknya kan dari 3 big bank tadi. Nah oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ini merupakan daging yang saya berikan kepada para viewer saya yang menonton video saya ini dengan setia ya, karena saya akan membagikan video saya itu dengan insight-insight terbaru. Jadi teman-teman hanya bukan berdasarkan analisa teknikal atau pergerakan market harian, tapi saya akan memberikan bagaimana apa yang ada di buku, apa yang ada di analisa fundamental, apa yang ada di makroekonomi. Saya akan membagikannya tuh perlahan kepada teman-teman agar tahu besok, oh ternyata market naik hari ini bukan hanya dari segi teknikal ya, ternyata ada faktor lain yang bisa ngebuat market ini jatuh gitu. Jadi teman-teman itu bisa lebih kompleks untuk analisa ke depannya. So terima kasih telah menonton video saya ya, teman-teman wajib bersabar untuk kondisi yang saat ini kalau saya hajar di bottoming di harga-harga terbawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ini, dan aktifkan notifikasi bell dan loncengnya agar saat saya itu upload video teman-teman bisa nonton dan mendapatkan insight yang terbaru terhadap
kondisi update ekonomi global maupun saham yang ada di Indonesia ini. Terima kasih telah menonton video saya. Seperti biasa, salam gacor.